dialogis reflektif ini adalah mata kuliah PKM. Saya akan menanyakan Pak kepada Bapak terkait pembelajaran kemarin yang telah saya implementasikan, kekuatan apa dan kelemahan apa yang terdapat pada implementasi saya selama mengajar di kelas Pak. Terima kasih waktunya. Jawaban dari Bapak yang pertama, satu, bahwa pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam RPP. Yang kedua, kondisi kelas selalu aktif dan selalu berkesinambungan antara siswa dan guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran secara merdeka. Nah, di sana harapan dari apa yang diharapkan dari pembelajaran, guru harus mampu meningkatkan rangsangan terhadap siswanya untuk semangat dalam belajar dan selalu belajar dan selalu belajar. Nah, untuk itu guru diharapkan mampu memotivasi siswa sehingga bisa bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskannya. Nah, harapan saya di sini sebagai orang yang dituakan, yaitu sebagai kepala sekolah, teruskan pembelajaran yang inovatif seperti ini sehingga menjadi semangat pembelajar, dan bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Mungkin hanya itu jawaban sementara dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ya Pak ya, mungkin sebelum menjadi kepala sekolah kan pasti Bapak dulu pernah menjadi guru kan ya? Betul. Nah, pada zaman dulu Bapak mengajar, bagaimana cara mempertahankan kelas agar kondusif? Terima kasih. Yang pertama yaitu awal dari diri kita sebagai seorang guru harus ditanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dibenahi dalam diri kita, sehingga ketika kita masuk ke dalam kelas ada inisiatif untuk bisa membawa siswa menjadi aktif. Nah, bagaimana caranya? Yaitu memberikan semangat dan rasa tanggung jawab pada siswa bahwa itu harus dikerjakan. Nah, setelah ditanamkan seperti itu, insya Allah kepada siswa-siswa, kalau kita rutinitas setiap hari melakukan pembenahan, nah siswa itu akan semangat belajar. Nah, sebagai seorang guru, saya selalu melakukan disiplin waktu. Yang pertama adalah ketika masuk, kita harus selalu ada di sekeliling siswa, di tengah-tengah siswa sebelum masuk, sehingga siswa itu merasa diakui, selalu diawasi, selalu dirangkul, sehingga mereka itu menjadi pribadi yang mandiri. Nah, disitulah saya bisa mengaktifkan siswa selalu baik dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan aktivitasnya baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, tugas guru yang pertama pengawasan di dalam kelas juga di luar kelas. Itu adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipegang terus supaya siswa semangat dan belajar selalu kondusif dalam pembelajaran. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan saya tanya kembali ya Pak ya. Saya akan mengambil kelas 5 di mana fase itu tuh fase C ya Pak, untuk kalangan anak-anak yang sudah mulai pubertas mungkin ya. Apa ice breaking yang cocok mungkin ya untuk anak-anak yang berada di fase C, di mana mereka terkadang canggung untuk melakukan tepuk tangan seperti anak-anak di fase A, seperti anak kelas 1, kelas 2, mereka kan akan senang untuk melakukan tepuk tangan atau bernyanyi. Mungkin ice breaking apa yang cocok untuk anak kelas 5 gitu? Ya, satu, memberikan semangat dan arahan bahwa kita adalah masih masa-masa sekolah dasar atau sekolah SD. Nah, di situ nanti walaupun mereka lagi masa-masa perubahan dalam diri anak, terutama dalam diri anak perempuan yang signifikan, terutama dalam pubertas. Mungkin ada perubahan sikap, perubahan postur tubuh, itu kita tetap harus menyadarinya dan memberikan rangsangan secara penuh kepada mereka. Nah, itu tidak boleh menjadi kendala dalam pembelajaran. Nah, apa
apa sih yang harus kita berikan semangat kepada mereka? Yang pertama, harus selalu dikasih semangat dan semangat bahwa di dalam proses pembelajaran kita bukan hanya belajar terus, tapi harus adanya interaksi antara teman satu dengan teman yang lainnya, sehingga mereka itu memahami kekurangan dan kelebihan mereka, ya, antara baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita sebagai seorang guru di sana tetap harus memberikan semangat terus, ya, baik pembelajaran dalam kelas ataupun dalam bergaul di luar kelas. Untuk terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir untuk simulasi atau pembelajaran yang sebelumnya yang sudah saya implementasikan, bagaimana penilaian menurut Bapak dari yang awal sampai sekarang? Terima kasih, ya, sudah pernah tadi saya sampaikan pada item yang pertama bahwa pembelajaran yang saudara lakukan di dalam kelas itu sudah bagus, sudah cukup, dan sudah hampir sempurna, karena kesempurnaan yang milik Allah. Nah, kedekatan dengan kesempurnaan itu mohon dipertahankan, dan alhamdulillah dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang sesuai dengan harapan pembelajaran. Sudah ada interaksi antara guru dan siswa, dan sudah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Di sini yang saya banggakan yaitu selalu memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran dan untuk mengoreksi materi-materi yang belum dipahami, sehingga mereka tergugah untuk bertanya terhadap apa-apa yang belum dipahaminya. Dan selanjutnya di dalam proses pembelajaran yang saya rasakan, yang saya amati, sudah cukup kondusif dan sudah memberikan arahan yang terbaik kepada siswa di tengah-tengah proses pembelajaran. Dan di dalam kesimpulan pun sudah cukup bagus, sudah mengarahkan kepada siswa betapa pentingnya belajar supaya ilmunya itu bisa dipertahankan. Dan yang terakhir dalam evaluasi juga sudah cukup bagus, sudah memotivasi siswa betapa pentingnya kita melakukan evaluasi baik terhadap diri ataupun terhadap hasil pembelajaran. Nah, di sana yang terakhir yang saya senang juga memberi motivasi terhadap anak-anak yang baik nilainya bagus ataupun ada di tengah ataupun ada di akhir. Mereka itu sudah menyadari ya kekurangan dan kelebihannya, sehingga mereka itu mau termotivasi untuk belajar lebih lagi. Terima kasih. Mungkin itu saja ya Pak ya, wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sekiranya mungkin saya mengganggu waktu Bapak, mohon maaf. Mungkin cukup sekian ya Pak wawancara kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.